Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁 Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif episode ke-21. Di sini ada gue Raffi, ada Ikhlas. Halo Ikhlas. Halo teman-teman semua. Live dari Eropa ada Majid. Halo Jid, apa kabar? Udah lama nih. Iya, halo. Iya, udah lama ya. Kita ramai di sana ya. Iya, lumayan ketegangannya cukup terasa. Cukup terasa. Dan tentu saja ada Mas Sofan. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Jadi tentu saja ya, kita di episode kali ini bakal membahas tentang invasi Rusia ke Ukraina yang udah masuk ke jam ke-48 ya, berarti kayak di contextual.com ada artikelnya yang merangkum 48 jam invasi Rusia. Dan tentu saja kita mengecam tindakan invasi ini ya, dan semoga masyarakat Ukraina bisa bertahan dan keluar dari kondisi ini dengan selamat gitu. Tapi jadi kita akan ngebahas ini mungkin dari big picture-nya juga, beberapa prospek ke depan juga mungkin, tapi sebelum itu buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update soal Rusia-Ukraina, soal isu hubungan internasional lainnya, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif, follow sosmed kita di @contextualcom, dan visit website kita di contextual.com. Di situ ada beberapa artikel soal ini, ada beberapa opini juga. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami konflik yang kompleks ini. Gitu. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, tentu saja perlu diketahui dulu sebenarnya overview-nya kayak gimana dan apa yang terakhir, Kelas? Apa yang terakhir terjadi ketika kita rekaman ini? Oke, overview umumnya ya. Sebenarnya titik-titik awalnya bisa kita tarik cukup banyak variasinya ya, karena orang ada yang sampai ke akhir beraniin atau gimana. Tapi paling enggak ya kita perlu tahu sebelum konflik yang sekarang yang udah all out invasion gitu kan. Sebelumnya ini juga udah terjadi di tahun 2014. Ada konflik antara Rusia dan Ukraina yang itu tuh berujung pada aneksasi Crimea gitu kan. Dan ternyata hal tersebut terjadi lagi meskipun dalam skala yang jelas sangat berbeda gitu kan. Sejak akhir tahun lalu ketika ada build up secara militer gitu di perbatasan Rusia-Ukraina gitu kan. Mulai ada puluhan ribu sampai sekarang 190 atau sampai 200 ribu bahkan gitu kan pasukan Rusia gitu yang ada di perbatasan Ukraina. Dan ternyata pada tanggal 24 Februari kemarin pagi waktu Ukraina gitu ya. Ternyata Putin bukan mendeklarasikan perang sih, dia bilangnya operasi militer spesial gitu kan. Yeah. Di Ukraina awalnya untuk mengamankan Republik Donetsk dan Luhansk gitu ya, yang sebelumnya dideklarasikan diakui kemerdekaannya oleh Putin gitu kan. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya tidak hanya sebatas itu. Serangan dari Rusia yang awalnya katanya untuk menjaga perdamaian di Donetsk dan Luhansk, ternyata masuknya Rusia ke Ukraina itu benar-benar di semua front gitu ya. Kita bilang ya, ada dari timurnya yang jelas gitu, dan dari utara, dari Crimea, dan bahkan di Ukraina bagian barat itu juga ada serangan. Jadi memang kita lihat serangan itu dari pertama aja developnya udah di berbagai titik gitu. Jadi kita bisa lihat ini tanda-tandanya dan dilakukan oleh Rusia emang all out invasion gitu, bukan cuman sekedar di daerah Luhansk dan Donetsk aja gitu. Accordingly dengan
krisis yang udah dilihat juga gitu, build up-nya sejak akhir tahun lalu, banyak negara segera memberikan sanksi meskipun ya belum united gitu ya 100% ya, kalau bisa kita bilang semuanya ngasih sanksi, tapi terutama Amerika Serikat, Inggris gitu sudah memberikan sanksi dan disusul dengan negara-negara lainnya, juga dengan dinamika yang berkembang di PBB yang kita baru lihat tadi, misalnya ada usaha untuk membuat resolusi mengecam invasi Rusia gitu terhadap Ukraina, dan berbagai respon internasional lainnya yang diharapkan dapat mendeter Rusia gitu ya untuk melakukan invasi atau memperpanjang perang gitu kan. Nah, ya, dan sampai hari ini juga kemarin sih arah-arah serangannya kayaknya lebih terfokus ke Kiev. Mungkin ada rencana-rencana ala-ala Blitzkrieg gitu kali ya dari Rusia gitu untuk bisa menguasai Ukraina. Tapi ya kita lihat juga so far kabar-kabarnya gitu ya, karena gue juga tidak reportase langsung dari sana. Tapi prajurit dan juga warga Ukraina itu berperang dengan gigih sehingga entah Rusia itu cukup maju gitu kan, tapi majunya itu sangat lambat gitu bisa dibilang. Jadi tidak ada kemenangan instan yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Tapi di sisi lain ada resiko untuk jatuhnya korban lebih banyak lagi. Oke. Jit, gue sebenarnya penasaran sama kalkulasinya Rusia gitu untuk melakukan invasi ini. Banyak ulasan yang bilang kalau ini adalah cerminan dari ilusi imperiumnya Putin gitu. Dia pengen menyatukan Rusia lagi kayak zaman Uni Soviet dulu, Ukraina termasuk. Kalau argumennya gitu kan berarti faktor terbesarnya ada di individu Putin ya. Kalau menurut lo gimana? Iya, analisis seperti itu memang sebenarnya legitimate juga ya, termasuk dari beberapa mantan pemimpin Eropa juga bilang seperti itu begitu ya, bahwa Putin punya ambisi untuk mengembalikan kekaisaran Rusia, bahkan bukan yang Uni Soviet, sebelum Uni Soviet. Jadi lebih lama lagi ya. Jadi ambisi imperiumnya itu memang ada begitu ya, dan ambisi imperium ini kan sebenarnya juga nggak cuma Rusia begitu ya. Di Asia ada Tiongkok juga yang punya ambisi mengembalikan jalur sutra masa lampau begitu ya. Ya itu di lain waktu mungkin ya. Tapi di Rusia juga sama. Dia punya ambisi untuk menyatukan kembali Rusia kekaisarannya yang yang pernah berjaya di masa lampau, dan itu memang benar. Dan bahwa yang namanya kekaisaran Rusia itu yang ingin dibangun lagi oleh Putin, dia punya visi bahwa harus di bawah satu pemimpin, dan pemimpin itu adalah ya Putin itu sendiri. Jadi memang itu legitimate ya. Tapi ambisi itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Tentu ada yang namanya justifikasi yang lainnya begitu ya. Justifikasi yang lainnya mulai dari klaimnya Putin bahwa terjadi nazifikasi di Jerman, nazifikasi di Ukraina begitu ya, seperti yang terjadi di Jerman sebelum Perang Dunia II dulu begitu ya. Sehingga ya dia punya merasa terjustifikasi untuk melakukan responsibility to protect begitu ya, untuk melakukan humanitarian begitu. Meskipun ya kita semua tahu bahwa itu ya hanya justifikasinya saja begitu ya. Kemudian juga itu juga menjadi bagian dari keinginannya untuk semakin membuat ke arah barat begitu ya, ambisi Rusia untuk lebih ke arah barat, karena menurutnya Putin bahwa Amerika dan Sekutunya sudah terlalu ke timur begitu ya, sehingga ya Ukraina ini yang menjadi wilayah buffernya ini menjadi dikorbankan, kurang lebih begitu. Dan memang narasinya Putin itu terlihat juga dalam pidato-pidatonya ya, mengenai kejayaan kembali Rusia di masa lampau. Tapi ini beda dengan Uni Soviet ya. Kalau Uni Soviet kan dulu lebih narasinya ke proyeksinya ke dimensinya lebih global. Sementara kalau Putin itu tidak terlalu secara global, tapi lebih ke wilayah kekaisaran lamanya saja. Jadi ya bedanya dengan Uni Soviet begitu. Kalau Mas Sofwan ngeliatnya gimana Mas? Mas Sofwan tadi siang nge-retweet kuliahnya John J. Mearsheimer ya, yang katanya ini adalah kesalahannya Barat kalau nggak salah ya Mas? Not exactly that way. Jadi ada beragam analisis tentang kenapa Rusia melakukan invasi ini, begitu kan? Tadi ada penjelasan yang sifatnya idiosinkratik gitu, melihat bagaimana Putin secara personal itu punya
satu visi yang spesifik. Salah satu tulisan yang bagus misalnya ini kemarin pas Branko Milanovic itu membahas pidatonya Putin ya tanggal 21 Februari pada saat pengakuan Donbas dan Luhansk gitu ya. Isinya ya kurang lebih memberikan versi histori yang kemudian menjadi dasar bagi tindakan Rusia itu ya. Dan ini menunjukkan tadi ada kerinduan pada sejarah masa lalunya Rusia versinya Putin gitu kan, yang merasa bahwa ada kalau Milanovic bicara soal ada 3 pengkhianatan terhadap Rusia ya, yang kemudian membuat salah satunya adalah Ukraina kemudian menjadi republik yang berdiri, padahal secara historis itu adalah bagian dari Rusia. Nah, jadi memang ada faktor ini, tapi penting juga untuk melihat aspek dan penjelasan lain gitu, dan salah satu yang paling klasik kan tentu saja penjelasan yang ya sering kita dengar gitu ya di buku-buku teks dasar hubungan internasional, dan kalau tadi ada videonya Mearsheimer tadi ya, penjelasannya adalah penjelasan sistemik ya. Kenapa kemudian Rusia memilih mengambil tindakan seperti ini? Ngomong ceramahnya Mearsheimer ini tahun 2015 ya, jadi setahun setelah perubahan politik di Ukraina ya waktu itu, yang oleh Rusia disebut sebagai coup, yang kalau menurut Barat ya demokratisasi. Jadi waktu itu kan ada gelombang perubahan politik yang menuntut demokratisasi, yang kemudian membuat pemimpin Ukraina yang dianggap pro-Rusia itu kemudian diganti. Yang ini kemudian memunculkan respon dari Rusia ya, yang menganggap itu sebagai kudeta dan menganggap bahwa ini adalah rezim boneka dari Barat untuk kemudian meletakkan pion gitu di wilayah yang dapat mengancam Rusia gitu. Makanya untuk merespon itu kemudian Rusia menjadi lebih agresif ya, salah satunya dengan mengambil Crimea dan seterusnya waktu itu, yang tidak berhenti sampai sekarang. Jadi ada tapi tentu saja beragam versi penjelasan ini ya masing-masing punya bukti dan pilihan buktinya gitu ya. Ada yang nanti mengkritik loh, jangan termakan retorika ini karena ekspansi NATO. Kalau nggak ada ekspansi NATO terus Rusia jadi Putin jadi cinta damai gitu dan seterusnya gitu, misalnya ada yang ngomong. Tapi di satu sisi cuma karena keinginan itu saja kalau nggak ada kalkulasi sistemik. Jadi memang menurut saya faktornya dan penjelasannya ada banyak gitu, dan mungkin semuanya berkontribusi in one way or another gitu. Jadi ada faktor idiosinkratiknya Putin, gagasan revanchist gitu ya, gagasan revivalisme tadi gitu ya, dengan tapi juga ada konteks sistemik tadi yang kemudian memunculkan insecurity, dan cara menjawab insecurity adalah bertindak duluan gitu ya, untuk menciptakan kondisi yang ideal gitu. Nah ini misalnya juga lebih jauh lagi, barangkali juga nggak cuma itu, penjelasan sistemik lain yang penting juga untuk dilihat adalah kaitannya dengan bagaimana Rusia ini sekian lama misalnya pasca perang dingin ini misalnya mencoba mengintegrasikan diri dalam sistem internasional Barat gitu ya, tapi tidak pernah diterima gitu, sehingga ya akhirnya memutuskan sekalian aja keluar gitu ya dari sistem internasional itu, dan sekarang adalah momentum yang tepat gitu untuk kemudian keluar membongkar kembali tatanan internasional, setidaknya di level regional gitu ya, yang dekat gitu. Jadi yang ingin dilakukan mungkin bukan cuma soal Ukraina saja,
tapi soal menciptakan regional order gitu yang keluar dari sistem yang dibuat oleh Barat pasca Perang Dingin ya, terutama ya konteks pandemi, kemudian menurunnya ya kelihatannya secara relatif kapasitas Amerika Serikat dan Barat misalnya, ini kemudian dilihat sebagai celah gitu ya untuk kemudian ya memanfaatkan celah itu untuk kemudian menegosiasi ulang ya tatanan kawasan yang kemudian dianggap akan lebih kondusif bagi Rusia. Jadi bacaannya tentu saja bisa sangat beragam. Makanya gue tadi setelah retweet dari Marsheimer ya kan langsung gue tambahin juga tuh dari Lionel Page gitu kan untuk mengimbangi gitu. Misalnya dari penjelasan lain dari game theory of alliances of alliance gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana ya ini terjadi karena negara-negara bekas Soviet secara kalkulatif ini nggak mau lagi masuk ke dalam wilayah pengaruhnya Rusia gitu ya dalam CIS kan Community of Independent States karena ya Rusia jauh lebih besar dan kalau membuat aliansi dengan satu kekuatan yang jauh lebih besar akan mengikat mereka saja daripada memberikan keuntungan gitu kan. Jadi mereka melakukan upaya melakukan upaya balancing secara kawasan terhadap Rusia dengan cara bandwagoning kepada NATO gitu ya. Jadi lebih karena mereka skeptis dan tidak melihat keuntungan aliansi dengan Rusia, ya negara-negara di sekitar Rusia itu kemudian mencoba meningkatkan bargaining power-nya. Cara meningkatkan bargaining power-nya bagaimana? Cara meningkatkan bargaining power-nya adalah dengan bandwagon pada NATO di level sistemik dan ini digunakan untuk balancing terhadap Rusia. NATO sendiri kalau penjelasannya dari sini dari Lionel Page ini misalnya dia menyebutkan NATO nggak mau lo awalnya gitu. Jadi bukan Barat, bukan NATO yang mau ekspansi ke situ, tapi karena kalkulasi dari negara-negara bekas Soviet ini yang tidak mau kemudian berada dalam aliansi yang terlalu didominasi oleh Rusia ini mereka melakukan bandwagoning kepada NATO. Jadi penjelasan level sistemik pun beragam gitu kan. Rusia mempersepsikan bahwa NATO itu melakukan ekspansi, sementara ya penjelasan lain mengatakan bahwa NATO-nya justru reluctant karena khawatir memancing Rusia gitu kan. Tapi ada penjelasan juga bahwa Barat mengompori dan seterusnya. Anyway, memang penjelasan dan versinya beragam gitu ya. Tapi menurut saya semuanya punya partial contribution terhadap story ini. Ya menurut saya ada aspek revanchist tadi, ada aspek personal Putin yang tentu sangat berpengaruh. Tapi kemudian juga ada aspek sistemik tadi. Entah karena Rusia mempersepsikan NATO melakukan ekspansi sehingga mengancam, sehingga yang dilakukan oleh Rusia adalah menetralisasi apa yang dipersepsikan sebagai ancaman itu dengan memastikan Ukraina yang bisa dikendalikan gitu ya. Atau lebih maksimalis lagi bahwa yang dilakukan oleh Rusia adalah upaya untuk menegosiasi ulang tatanan regional gitu ya, yang kemudian dianggap sekarang desainnya Barat dan ini kesempatan yang baik untuk menegosiasikan itu. Nah ini kemudian punya konsekuensi pada skenario-nya gitu kan. Apakah ini Polandia saat Jerman melakukan serangan itu? Apakah ini Afghanistan gitu? Ketika Rusia masuk atau Amerika masuk gitu ya? Apakah ini Pearl Harbor gitu ya? Ketika Jepang kemudian merasa bahwa ya ini ada kesempatan yang ditawarkan oleh sistem untuk menata ulang kawasan. Jadi dan hasilnya akan
kita belum tahu, kita akan lihat ke depan gitu ya. Apakah ini akan jadi protracted konflik gitu yang panjang, apakah ini akan selesai dengan cepat dan selesai dengan cara seperti apa. Masih banyak sekali kemungkinan ke depan, tapi tentu kita mendoakan yang terbaik ya. Semoga cepat berakhir, semoga semua aktor cukup rasional untuk menegosiasikan capaian strategik masing-masing dengan cara yang lebih meminimalkan risiko. Tentu naif dan harus skeptical dengan optimisme semacam ini, tapi mari ya berharap kepada ya kemungkinan baik. Kelas. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Putin gitu ya, apalagi kalau udah ngelihat respons di dalam negerinya, dia udah banyak protes gitu dalam jumlah besar dan dia udah sangat antagonis lah di mata dunia gitu. Is this going to end well untuk Putin gitu? Apa yang sebenarnya dia cari di Ukraina? Apakah dia bakal topple Zelensky terus install puppet regime gitu atau gimana menurut lo? Nah, itu sebenarnya yang gue rasa gue dan sebagian besar dari kita gitu tidak bisa menerka secara pasti gitu kan. Karena kan banyak yang berdebat soal ini invasi Ukraina nih rasional apa enggak gitu kan, dan Putin terus kayak tujuannya apa, yang mesti nggak semua tindakan pasti rasional juga sih kan. Tapi emang kayak tujuannya itu sendiri menurut gue agak nggak clear gitu kan, karena sebelumnya tujuan akhirnya, karena sebelumnya pretextnya ya karena ancaman NATO gitu kan. Kemudian kalau Ukraina join NATO emang ada encircle NATO terhadap Rusia gitu, padahal ini sphere of influence dia segala macam. Sementara sekarang posisinya dari Zelensky kan dia bilang udah bersedia buat negosiasikan netralitas Ukraina gitu, alias ya Ukraina mungkin tidak akan join NATO atau nggak akan ngapa-ngapain gitu kan. Jadi nggak tahu apakah firmly back jadi halaman belakang Rusia atau enggak, tapi intinya kan nggak join NATO gitu. Nah, tapi itu ternyata nggak ditangkepin. Terus yang kita tahu juga ini bukan cuma sekedar soal Donetsk dan Luhansk gitu kan, bukan cuma untuk mengamankan kedua daerah itu, kedua republik gitu kan. Kalau yang baru dibilang itu kayak Crimea sebelumnya, dan emang sebenarnya itu kan jadi pretext yang cukup common juga gitu dari Rusia kalau mau interfere dalam urusan negara lain gitu, kayak di Georgia mungkin sebelumnya, atau di Moldova juga pernah tuh, di Transnistria. Tapi ya kita lihat juga ternyata goalsnya nggak terbatas pada itu gitu. Nah, dia ya yang paling probable mungkin pada akhirnya adalah ya regime change emang, karena emang menurut gue yang dilakukan ya kan serangannya benar-benar all out terhadap Ukraina gitu, bukan cuma di satu sisinya aja dan mengarah ke ibu kota gitu. Apakah nanti emang benar-benar bisa ditopel pemerintahan Zelensky dan digantikan dengan pemerintahan baru gitu yang lebih pro Rusia, yang lebih taat kepada Putin. Tapi menurut gue juga sebenarnya at hindsight ya, ini bukan goals yang realistis juga gitu, karena bukan goals yang rasional, karena paling nggak dari beberapa hal aja kan pada saat ini bukan kondisinya ada 50-50 gitu di Ukraina, ada yang dukung perang, ada yang dukung Ukraina, ada yang dukung Rusia gitu kan. Emang kita lihat rakyat Ukraina emang benar-benar siap gitu untuk menjaga kedaulatannya sendiri, dan occupation yang berkepanjangan juga nggak visible mungkin karena itu akan ada perlawanan sipil gitu, akan ada uprising yang bakal costly, dan ya dampaknya menurut gue akhirnya endgame-nya kurang jelas gitu kan, kayak gimana sih yang dipengen sama Rusia, menurut gue kayak gitu. Tapi kalau buat Rusia sendiri sih ya gue lihat emang udah prepare gitu Putin. Kita lihat dia kan currency reserves-nya udah benar-benar build up gitu, jadi emang bikin istilahnya fortress ekonomi gitulah, serah mau diisolasi dari dunia, mau disanksi atau gimana pun, foreign currency reserve-nya masih banyak dan bakal kuat gitu untuk nahan itu semua. Dan secara ekonomi juga ya kayak masih ekstraktif gitu kan. Mungkin itu ada dampak ekonominya dari sanctions yang diberikan dunia, tapi apakah itu yang bisa mendeter Putin dari melakukan
serangan gitu kan, kan itu sebuah hal yang belum kita ketahui secara pasti gitu. Dan kita lihat ada penolakan demonstrasi di berbagai negara termasuk di Rusia sendiri juga, itu akan memengaruhi sih. Tapi ini bukan kali pertama juga itu kejadian. Jadi sebenarnya tergantung gimana dinamika yang berkembang. Tapi so far kalau emang gamenya Putin, political will-nya itu buat menyerang Ukraina, untuk menginvasi Ukraina itu masih kuat sih, menurutku emang belum ada sesuatu yang bisa menditer banget sih Rusia. Jadi emang masih belum jelas akhirnya menurut gue. Dan diingat juga bahwa Rusia bukan negara yang full demokratik. Iya. Jadi demonstrasi dalam protes dari masyarakat belum tentu nggak berpengaruh amat juga, karena ya rezimnya lebih ke autokrasi kan ketimbang demokrasi. Jadi makanya kalau strangle-nya ke ekonomi dan ke elit-elit ini yang diharapkan kan dampaknya. Iya. Karena elitnya misalnya kaya dari minyak, dari gas gitu ya. Kemudian mereka gaya hidupnya juga mewah gitu kan, dan naruh duit di mana-mana gitu. Maka yang disasar kan kemudian mengeluarkan Rusia misalnya dari sistem keuangan global ya kan. Kemudian sanksi-sanksi yang bisa berdampak kepada ya elit-elit ini gitu. Problemnya adalah nggak mudah untuk dilakukan kan. Sanksi ini pasti ada harganya juga untuk yang memberikan sanksi itu gitu kan. Karena ya artinya misalnya ya berarti harus merelakan nggak beli minyak, nggak beli gas lagi gitu kan. Atau misalnya Chelsea harus ganti pemilik ya kan. Aduh. Dan di sini udah kerasa Mas harga gas nih udah meningkat pesat ini dari musim dingin ini awal udah. Sebelumnya tuh udah tinggi juga kan ya. Udah tinggi, dan kemudian dengan kita tutup sama Rusia makin tinggi. Untung ya begitulah. Makanya seberapa serius ini Barat ini mau memberikan sanksi kepada Rusia gitu kan. Kemarin kan katanya bosnya Majid tuh, Itali katanya yang berkeberatan memasukkan barang-barang mewah gitu ya ke dalam daftar sektor yang kemudian dipengaruhi sanksi kepada Rusia. Iya. Karena Itali kan banyak bisnis barang mewah ya, dan itu banyak dipakai sama elit-elitnya Rusia gitu. Tapi nggak mau karena akan terdampak si Itali sendiri gitu. Jadi sejauh mana mereka mau berkorban juga untuk memberikan tekanan kepada Rusia ya. Kalau elit-elitnya Eropa, elit-elitnya Barat juga nggak mau berkorban, ya tekanan kepada Rusianya nggak akan terlalu kuat dan akan banyak lubang. Dan kalau banyak lubang, dampaknya akan lama. Kalau dampaknya lama, susah untuk ditering Rusia. Iya, dan juga efek dari sanksi ekonomi itu kan nggak instan ya, dia agak butuh waktu juga. Jadi ya tidak dalam waktu dekat begitu dampaknya, kalaupun itu berhasil. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Nah, berarti kalau misalkan, dan tadi Iklas juga udah bilang kalau Rusia udah bikin ekonomi yang tahan sanksi gitu, dan waktu Crimea juga mereka disanksi kan, dan tetap aja gitu. Jadi ya, tapi sanksinya kan beda-beda sih, iya. Cuma jadi kalau misalkan sanksi ekonomi ini nggak efektif, terus measures apa lagi yang bisa dilakukan ke Rusia biar mereka stop gitu? Iya, sampai saat ini memang masih measures-nya itu lebih ke urusan ekonomi ya. Meski juga orang-orang ada yang mengkritik juga kenapa hanya ekonomi, karena Putin itu kalkulasi militernya lebih besar daripada kalkulasi ekonomi ya. Beda misalnya dengan Tiongkok yang kalkulasi ekonominya masih lebih besar ketimbang militer, sehingga dia akan lebih berhati-hati kalau misalkan itu mengganggu stabilitas ekonominya. Sementara Rusia itu udah lebih cenderung dia kalkulasi militernya lebih besar ketimbang kalkulasi ekonomi.
Makanya kalau misalkan sanksi ekonomi belum terlihat dampaknya dalam waktu dekat, ya kemungkinan harus ada sanksi yang lebih berat lagi ya, meskipun secara militer industrinya Rusia juga kuat begitu ya. Dan yang kurang diinginkan yang tidak diinginkan dari sanksi militer itu kan kalau negaranya itu masih tidak punya industri yang kuat kan oke lah, bisa di-ban untuk beli peralatan militer, tapi Rusia bisa produksi itu sendiri, meskipun ya dengan kondisi ekonomi yang tidak sehat juga dia agak susah juga kan untuk membangun industri militernya. Tapi dengan adanya sanksi militer itu bisa berekskalasi lagi jadi ya perang betulan begitu ya. Apalagi kan juga Putin kan sempat mengatakan bahwa dia akan, jika ada yang ikut campur, akan memberikan peperangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itu kan ya cukup pesannya ketar-ketir. Itu bikin ketar-ketir tapi juga ambigu gitu. Jadi maksudnya apakah skalanya, apakah dia pakai nuklir atau dia mau apa gitu. Itu belum jelas. Ya meski sebenarnya kita juga masih yakin bahwa yang namanya nuklir itu benar-benar tidak tidak rasional untuk sampai dengan saat ini ya, karena ongkosnya bakal jauh lebih besar ketimbang keuntungannya. Kalau PBB gitu bisa ngapain? Bisa mengimbau. Oh, PBB habis itu Amerika Serikat merasakan itu veto. Iya, di veto kan. Rusia nge-veto kemarin PBB, Dewan Keamanannya bikin resolusi untuk Crimea, langsung di veto sama Rusia dan Cina jadi absen. Dan sebenarnya PBB sekjennya kan minta maaf juga tuh kemarin, gara-gara dia sebelumnya bilang ini nggak akan perang, diplomasi akan berjalan, dan ternyata hari Rabu malam Kamis tiba-tiba diserang itu ya, dan dia akhirnya minta maaf karena tidak berhasil untuk mencegah itu. Iya, dan yang menarik kan yang lagi memimpin Security Council lagi Rusia ya. Iya, itu. Kemarin menarik tuh pidatonya siapa? Wakilnya Ukraina itu ya. Oh iya, menarik. War criminals go straight to hell. Iya. PBB mungkin menarik juga yang diamati ya, akan seperti apa gitu kan, apakah menunjukkan bahwa memang dia nggak berfungsi ketika ada konflik yang melibatkan great powers gitu, atau nanti akan ada penyesuaian gitu ya, apapun outputnya nanti. Ini jadi catatan penting untuk PBB. Iya, dan juga ada suara kan untuk mereformasi lah itu keamanan. Reform PBB. Cuman kalau emang desain institusional yang sekarang kan, kalau ada salah satu anggota tetap PKPBB gitu kan yang initiate konflik gitu, ya pasti nggak bakal ada resolusi apa-apa dari KPBB. Kalau besok Taiwan diinvasi sama Tiongkok juga pasti nggak bisa gitu kan, di KPBB nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu buktinya. Dan yang paling memungkinkan melakukan invasi kan ya negara-negara Great Powers kan, jadi Dewan Keamanan itu yang aneh. Paradoks ya, mumet juga kayaknya ya. Tapi kalau kita berskenario gitu, dan kayaknya sayangnya ini sangat likely ya, kalau misalkan beneran Rusia mengcapture ibu kota gitu, menguasai Ukraina, implikasi yang paling kelihatan tuh apa sih? Kan berarti buffernya hilang tuh antara Rusia, antara timur sama barat sama Eropa. Implikasi paling kelihatan tuh apa sih sebenarnya? Sepahit-pahitnya. Yang paling pahit-pahitnya ya, itu ya semakin melebarnya Rusia ke Eropa Barat, karena setelahnya Ukraina itu kan Polandia, dan Polandia itu dulunya bekas kekaisaran Rusia lama juga begitu kan ya. Dan lama-lama makin ke kiri dia. Iya, emang itu yang ditakutkan sama pemimpin-pemimpin di Barat ya, bahwa jika Ukraina jatuh ya dia akan semakin menuju ke Barat Rusia ini, dan itu jelas ancaman untuk Eropa Barat ya. Meskipun memang Putin tidak secara eksplisit gitu ya akan bilang kita akan menguasai Eropa Barat gitu, bukan seperti dulu kalau di zamannya Uni Soviet kan memang dia udah maju banget gitu ya di Jerman. Rusia sebenarnya kan yang disebut secara eksplisit bahkan dalam mimpi revivalistnya Putin pun yang disebutkan wilayah Novorossiya ya. Novorossiya ini adalah sebagian Ukraina ya, termasuk Crimea, dan sekarang yang sekarang diakui Donetsk Luhansk itu ya. Ya, Donetsk Luhansk, dan ada beberapa yang lain termasuk Odessa dan macam-macam lagi. Cuma betul seperti yang dibilang
oleh Majid tadi. Ada banyak kemungkinan ya. Kemungkinan pertama yang tadi sempat gue sebut adalah skenario Polandia. Ini ketika Hitler menyerang Polandia gitu ya. Mungkin awalnya Hitler itu nggak punya ambisi sebesar menaklukkan seluruh Eropa gitu. Tapi karena ternyata Polandia takluk dengan cepat ya, dia kemudian menjadi overconfident. Ternyata gue kuat gitu dan gue bisa melakukan ini. Nah ini makanya skenario yang mengkhawatirkan juga kalau Ukraina takluk dengan cepat, ini memberikan kepercayaan diri yang terlalu besar gitu kepada Putin untuk ya kemudian melakukan sesuatu yang lebih agresif lagi gitu. Makanya meskipun masih sulit terpikirkan ya nggak ada yang tahu ya, dulu nggak ada yang membayangkan Hitler juga begitu kan. Jadi, tapi ini skenario A yang mungkin agak kita nggak tahu, tapi syaratnya ya tadi perangnya cepat dan Rusia superior dengan signifikan gitu ya. Tapi yang kita lihat sekarang kan rasanya nggak seperti itu kan, nggak secepat itu juga gitu. Ya mungkin yang akan muncul bukan skenario Jerman menyerang Polandia dulu, tapi yang sama buruknya dan mengkhawatirkannya adalah ya skenario protracted conflict ya, skenario regime change mungkin berhasil atau mungkin Ukraina berhasil dikalahkan, tapi akan ada perlawanan gerilya terus-menerus gitu ya. Yang kemudian konfliknya juga bakal semakin panjang seperti yang kita saksikan di Afghanistan, di Vietnam gitu ya. Mungkin agak geser sedikit ya, karena nggak mungkin kalau nggak ngomongin Rusia, politik Rusia dengan Eropa tanpa ngomongin Nord Stream gitu, ngomongin politik energinya gitu kan. Salah satu yang kena sanksi adalah Gazprom, salah satunya juga Jerman menunda peresmian dari Nord Stream 2 yang sebenarnya udah jadi kan. Ini kan jadi salah satu isu yang sentral ya dalam hubungan antara Rusia dengan Eropa gitu, apalagi dan ketergantungannya Eropa terhadap gas Rusia, apalagi kemarin harga energi sangat tinggi gitu di Eropa. Kalau lu ngeliatnya gimana kelas posisinya Nord Stream, posisinya energi dalam konflik ini? Ya, yang pasti energi ada memainkan poin penting juga, tuh kan. Yang kita lihat harga-harga sekarang udah naik, baik harga minyak mentah dunia gitu, harga gas juga gitu. Kayak teman kita yang sedang di Eropa ini kan nanti kasihan kalau harga gasnya naik. Tapi kalau betul. Ya, dan dependensi Eropa terhadap gas Rusia kan masih tinggi ya, meskipun nggak merata antara semua negara, tapi kayak Jerman, Italia juga banyak gitu kan, dan itu yang membuat mereka kayak ya rentan juga terhadap Rusia kalau misalnya nanti memutus aliran gas gitu. Nanti kan energinya dari mana gitu untuk menyalakan listrik, menyalakan penghangat di rumah-rumah mereka. Nah, tapi kalau ketika ngomongin Nord Stream ini, gue juga tidak menduga gitu misalnya ternyata Nord Stream itu up in the deck gitu. Ternyata dimainin juga katanya, meskipun belum konklusif gitu kan, nanti kayak bakal dibatalin kah atau gimana. Karena biasanya kalau politik Jerman selama ini dalam hubungan dengan Rusia, setahu gue itu biasanya agak dibedain gitu. Kayak kalau masalah politik, masalah ekonomi gitu kan. Kayak makin pendekatan double track gitu, meskipun yang nggak selamanya bisa dipisahin seperti itu kan. Nah ternyata masih ada willingness juga gitu untuk mempertaruhkan Nord Stream gitu kan. Kalau emang konfliknya makin parah atau gimana, ternyata bisa ada cost lebih mungkin ya yang berani diambil oleh pemerintah di Eropa gitu, dan menantang Rusia dengan keunggulan sumber daya alam. Emangnya nggak ada alternatif lain ya? Maksudnya negara lain yang gas gitu? Azerbaijan kan gas gitu? Iya, sebenarnya udah ada kesempatan yang hilang gitu, ada lost opportunity. Sebelumnya kan udah ada wacana juga untuk bikin biar tidak terlalu bergantung dengan Rusia, bikin jalur dari selatannya gitu kan, dari Afrika maupun dari Asia Tengah. Dan itu ternyata nggak goal juga di Eropa Barat. Jadi ya mereka kayak ya sekarang nyesel lah sekarang. Waktu bikin Nord Stream 2 kan sebenarnya diwanti-wanti ya sama Amerika tuh Jerman biar nggak terlalu bergantung sama Rusia, tapi akhirnya mereka go on gitu.
Berarti sangat tergantung lah ya sampai sekarang berarti. Ya, Dan kalau dalam waktu dekat sih ya emang Indo gak ada solusi mudah gitu kan. Kalau jalur-jalur gas ya ada nggak yang bisa dari dibangun Rusia, tiba-tiba. ada yang dari non Rusia tapi sedikit gitu kan. Kayak dari Iran atau dari Azerbaijan juga ada gitu setahu gue. Tapi ya itu mungkin nggak sufficient gitu kan. Ya paling ya mentok-mentok kayak impor gas dari luar negeri lah, dari mana gitu kan. Cuman harus diangkut lewat tanker kah atau lewat apa? Gue juga nggak tahu. Dari Amerika sih yang dia bilang mau supply juga. Ya mungkin dari Amerika. Tapi ya kalau langkah strategis ke depannya berarti diversifikasi gitu kan biar mengurangi dependensi ke Rusia sama transisi hijau. Mantap ya. Oh, betul. Ini mempersempit ruang geraknya Eropa juga kan sebetulnya untuk ngerespon Rusia kalau mereka macam-macam kan. Iya, makanya yang setuju tadi yang dibilang Mas Sofwan begitu ya, kalau ada cost yang harus dibayar sama Eropa Barat ketika memberikan sanksi, dan apakah mereka mau nanggung costnya itu apa enggak gitu ya. Ya itu ya kan yang menjadi pertanyaan sampai saat ini. Mungkin salah satu hal yang sempat dibahas juga gitu ya dari konflik ini adalah gimana China melihat konflik ini gitu, karena banyak yang bilang kalau they are watching closely bagaimana Eropa, bagaimana Barat akan merespon Rusia, karena ada pertanyaan soal Taiwan juga di sini, dan ketika kemarin rapat Dewan Keamanan juga mereka ternyata abstain gitu. Mas Sofwan gimana ngelihat implikasi krisis ini ke kawasan lain itu segede apa sebenarnya? Ya, ada implikasi yang sifatnya material gitu ya. Implikasi sistemik yang sifatnya material, tapi ada implikasi yang sifatnya itu kan perseptual gitu, dipersepsikan gitu ya. Yang kalau dampaknya yang sifatnya material ya tentu ada dampak ekonomi gitu kan. Sanksi itu kan pasti akan berpengaruh juga tidak hanya ke Rusia kan, yang lain-lain kan juga harus kemudian menyesuaikan misalnya. Tentu akan memberikan dampak misalnya pada kondisi ekonomi yang sudah seret karena pandemi ya. Karena ini ya pasti akan turun lagi. Yang jelas kan harga minyak sudah naik ya, melonjak, dan nanti mungkin ada dampaknya kepada harga pangan juga karena Ukraina kan keranjang pangannya Eropa kan. Dampak yang mungkin lain juga adalah dampak kepada persepsi bahwa ternyata sistem internasional yang in place ini bisa dinego gitu ya, karena Western Alliance itu ternyata tidak sekuat yang dibayangkan ya. Bark only, no bite gitu kan. No action, talking only. Jadi kemudian mungkin kalau kemudian Rusia tidak bisa dideter dan misalnya NATO tidak menunjukkan bahwa dia bisa menjadi kekuatan yang signifikan tanpa harus terlibat langsung. Kalau terlibat langsung nanti dampak sistemiknya lebih mengkhawatirkan lagi. Jadi skenario dampak sistemik yang paling mengkhawatirkan adalah great power politics, great power war gitu kan, great power konflik. NATO ikut terjun langsung dan ya open war antara artinya perang dunia. Great power war. Ya ini kalau itu pasti ya pasti akan punya dampak sistemik yang lebih besar. Semoga kita terhindar dari itu gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi bagus juga kalau kita mulai olahraga ya. Tapi ini skenario yang semoga nggak kejadian gitu ya. Walaupun kita harus siap-siap. Nah, tapi kalaupun nggak jadi great power konflik yang open, yang terbuka, tadi dampak sistemiknya ke ekonomi dan macam-macam juga pasti terasa. Tapi yang lebih mengkhawatirkan kan dampak perseptualnya gitu ya, bahwa Barat kemudian dipersepsikan tidak solid gitu ya, dipersepsikan cuma menggonggong doang tapi nggak menggigit. Wah, berarti di tempat lain juga gitu dong. Nah ini kan bisa embolden rival-rivalnya Barat yang kemudian merasa selama ini masih terditer, masih khawatir dengan kalkulasi kalau gue terlalu galak
nanti beneran dipukul gitu ya. Tapi ternyata di Rusia nggak dipukul tuh gitu. Ternyata cuma digonggongin doang juga gitu. Jadi wah kayaknya gue coba nggak apa-apa juga nih gitu. Nah itu kekhawatiran itu muncul gitu ya. Walaupun misalnya banyak yang mengkhawatirkan, tentu saja yang paling dekat adalah rival Amerika yang secara geografis paling dekat sama kita adalah Tiongkok ya kan. Ada semacam Crimea-nya atau Novorossiya-nya Rusia di situ gitu kan. Tiongkok itu Taiwan gitu kan. Kalau Indonesia sendiri mengakui bahwa One China policy kan, Taiwan itu Cina gitu. Tapi status secara formal, tapi ada hubungan informal kan, ada kamar dagangnya. Nah tapi anyway, selama ini semua orang ya nyaman aja dengan status quo itu, gitu ya, karena perang itu akan costly, termasuk bagi Cina sendiri gitu. Ngapain ribut-ribut gitu kan. Tapi dengan perkembangan di Ukraina gitu bisa memunculkan persepsi bahwa barangkali ini saatnya untuk mengambil Taiwan. Kan ramai di laporan ramai di forum-forum internetnya Cina tuh, di Weibo, di apa gitu. Wah ini saatnya Taiwan diambil juga. Tapi banyak juga yang mengkritik juga. Jadi Tiongkok mungkin kalkulasinya berbeda ya. Taiwan is not Ukraine gitu yang pertama, dan konteksnya berbeda. Jadi mungkin tidak akan sama, tetapi sangat ditentukan pada bagaimana aktor itu mempersepsikan konsekuensi dari perkembangan di Rusia. Jadi masalahnya kepala orang nggak ada yang tahu. Jadi kita memantau dan kita harus meyakinkan Tiongkok maupun Amerika Serikat bahwa pilihan misalnya Tiongkok untuk melakukan itu juga nggak bagus untuk Tiongkok sendiri gitu kan. Iya. Jadi kayaknya ya sangat tergantung pada faktor perseptual tadi. Dan kan kemarin Joe Biden kan juga kayak bujuk-bujuk, Cina sahabat kita. Cina sendiri mungkin agak bingung juga ini merespon Rusia ya. Maksudnya ya mereka sama-sama sering dipersepsikan sebagai rival Barat, dan mungkin benar sama-sama ingin keluar dari sistem internasional yang didominasi Barat, tapi mereka juga ya pasti terdampak oleh ini, dan dampaknya bukan dampak positif gitu kan. Makanya maju mundur, nggak mengkritik terbuka Rusia, tapi nggak mengkritik terbuka Putin, tapi mungkin Cina juga mendorong Rusia sebenarnya untuk cepat selesai kan. Makanya kemarin Putin kan akhirnya mau ketemu di Belarusia tuh setelah teleponan sama Xi Jinping ya. Nggak tahu sih karena itu atau memang Cina sampai saat ini kan dia posisinya masih ambigu ya. Jadi pernyataan resminya kan ya kita mendukung upaya-upaya damai begitu ya. Tapi juga di sisi lain dia nggak mengutuk Rusia begitu ya. Bahkan nggak nyebutnya sebagai invasi gitu kan. Iya, nggak bilang itu invasi. Situasi terkini. Ya jadi tapi saya yakin bahwa yang namanya Cina itu kalkulasi ekonominya masih lebih besar ketimbang militer ya. Itu bedanya sama Rusia yang pertama. Dan yang kedua, bedanya antara Tiongkok dengan Rusia adalah bahwa keinginan untuk ekspansinya Tiongkok sampai saat ini, atau ingin merevisi tatanan dunia liberal yang sampai saat ini, Tiongkok lebih berupaya untuk merevisinya dari dalam ya. Itu kan kelihatan daripada tindakan-tindakan Cina seperti bikin Belt and Road Initiative, jadi masih instrumennya mirip mengikuti jejak yang dipakai sama Barat begitu ya, kayak dulu Marshall Plan begitu ya, atau juga bikin AIIB begitu ya. Jadi mereformasinya lebih soft begitu ya, tidak pakai militer tapi lebih ke pertimbangan ekonomi. Itu yang sebenarnya menurut kita masih bahwa Tiongkok ini behaviornya berbeda dengan Rusia.
Ya, tapi tadi banyak hal uncertain kan, makanya salah satu pejabat mata-matanya Jerman tuh masih di Ukraina, nggak bisa keluar. Dia keluar lewat jalur darat karena tadi nggak akan diserang gitu ya dan macam-macam. Makanya memang ya kita berharap yang terbaik, tapi ya I do think that semua possibility itu nggak boleh dikeluarin dari skenario. Iya, kemungkinan tetap ada. Sehubungan dengan all possibilities gitu ya, kalau boleh kita koin atau gimana. Sebenarnya kalau satu hal yang mungkin gue kritik gitu ya, kalau seandainya gue negara anggota NATO gitu, kenapa udah di rule out duluan kemungkinan untuk intervensi atau ya ikut campur gitu kan. Meskipun kita nggak state bakal ikut campur atau gimana, tapi seenggaknya kalau kita udah bilang oke, kita nggak akan ikut campur langsung, kan itu deterrence jadi semakin nggak ada gitu bagi Rusia. Berarti bener emang oh ya udah nih, berarti gue aman buat ngotak-ngatik Ukraina sendiri. Dan yang kita lihat emang kan Ukraina ya so far sendiri gitu. Jadi Rusia ngerasa aman dan sampai nggak akan ada yang ngeganggu lagi gitu. Nah, kalau dengan kasus China dan Taiwan sih mungkin ya, kalau Taiwan kan so far kayaknya meskipun Amerika masih strategic ambiguity juga, tapi ada a degree of jaminan gitulah. Kayaknya kalau Taiwan diserang akan dibela oleh Amerika Serikat gitu kan. Jadi seenggaknya hal-hal itu yang tetap harus ada untuk ngedeter gitu kan. Secara geografis masih terpisah sama laut ya, itu juga. Nggak batas-batas darat kayak di Rusia, Ukraina. Tiongkok dia lebih masih ada batas alam berupa laut. Oke. Kita geser lagi. Let's talk about Indonesia's response gitu. Ada tweet menarik gitu ya dari Mas Evan Laksmana. Indonesia kekurangan empati strategis dalam agresi Rusia atas Ukraina. Menurut kalian gimana respons Indonesia? Apakah emang itu yang bisa kita lakukan, atau sebenarnya kita bisa melakukan lebih gitu, lebih keras lagi misalnya? Menurut saya sih bisa lebih tegas lagi ya. Karena sebenarnya posisi Indonesia bukan untuk kita ngikut ke barat atau apalagi amit-amit kita malah dukung Rusia begitu ya. Sebenarnya kita bisa dengan lebih tegas lagi bahwa seperti yang dilakukan diplomat Kenya di PBB kemarin, bahwa ambisi ini bakal membuat lagi imperialisme baru, dan kita harus berpegang pada norma sovereignty dan territorial integrity. Itu yang harusnya disampaikan di Indonesia, sovereignty, territorial integrity. Karena memang selama ini kan perjuangan Indonesia dalam tatanan internasional itu kan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah suatu bangsa begitu ya. Dan itu juga kan yang menjadi alasan kita ketika kita mendukung Palestina, ketika kita bahkan di undang-undang dasar kita kan juga pembukaannya memang seperti itu ya. Kita basicnya dalam perdamaian dunia itu adalah sovereignty dan territorial integrity. Jadi bisa lebih tegas lagi, cuman ya memang sampai saat ini kan belum ada pernyataan yang benar-benar tegas dari pemerintah, dari Kementerian Luar Negeri juga belum, Menteri Luar Negerinya baru juru bicaranya begitu. Jadi masih terbuka peluang itu, dan harusnya sih bisa begitu ya. Dan waktu ada draft resolusi di Dewan Keamanan itu, Indonesia tidak, dan semua negara ASEAN kecuali Singapura ya, itu juga nggak ikut di dalamnya gitu. Kalau menurut Mas Sofwan itu kenapa, dan kenapa nggak ikut menandatangani draft resolusi itu walaupun udah diveto Rusia gitu ya, paling nggak ada stance gitu? Ya, kalau kenapa kayaknya kita harus tanya ke Kementerian Luar Negeri ya, penjelasan yang lebih pastinya. Tapi menurut saya memang kita ini masih agak agak gagap gitu ya. Maksudnya tadi seperti Cina saja kan melakukan adjustment dan readjustment terus gitu, nggak tahu karena posisinya kan bukan yang terlibat konflik secara langsung gitu ya, dan ada kalkulasi yang kalau melakukan ini nanti begini, kalau ini melakukan ini begini seterusnya gitu ya. Tapi menurut saya seharusnya kita bisa lebih tegas lagi gitu ya, dan betul bahwa kita misalnya tidak punya kepentingan langsung, tapi kan kita punya posisi moral yang jelas ya. Pertama soal kedaulatan, dan kalau ada kasus di mana kedaulatan suatu negara ternyata bisa dilanggar dengan
dengan mudah dan tidak ada konsekuensinya, nanti bukan tidak mungkin kita akan kena juga gitu kan itu. Dan kemudian ya yang jelas konsekuensi kepada masyarakat sipil kan yang harus kemudian ya tentu mendapatkan perhatian ya dan kecaman ya yang seharusnya bisa lebih tegas lagi. Nah, cuma memang kondisinya adalah banyak yang mempersepsikan ya ini konflik antara great powers, dan kalau ada konflik great powers ada kecenderungan untuk stay away. Iya. Ada kekhawatiran untuk terseret ya ke dalam salah satu blok. Ada kekhawatiran kalau mengambil sikap ini nanti akan ya berarti memposisikan diri di salah satu great power gitu ya. Ada kekhawatiran allegiance. Ada kekhawatiran itu nanti ya. Walaupun sebenarnya bisa dipertegas gitu ya bahwa sikapnya ini ya pada komitmennya pada nilai yang disepakati secara internasional soal kedaulatan dan pada pembelaan pada kemanusiaan gitu ya. Clear aja, maksudnya nggak perlu dilihat ini yang melakukan great power terus at the expense atau sedang dilakukan untuk mengurangi kekuatan great power yang lain gitu. Kalau persepsi kita kacamatanya itu bias great power politics, ya kejernihan moral itu jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi menurut saya ya clear saja. Basisnya adalah bahwa tidak bisa dibenarkan melakukan serangan yang unprovoked siapapun. Ya, Amerika Serikat melakukan ya harus dikecam. Jepang melakukan harus dikecam. Jerman melakukan harus dikecam. Siapapun yang melakukan, ya Rusia melakukan ya harus dikecam gitu kan. Jadi semuanya kalau melakukan hal yang sama harus dikecam. Jadi mungkin bisa lebih tegas, tapi penekanannya tapi menegaskan bahwa posisinya itu bukan pledge of allegiance kepada salah satu pihak gitu ya. Ya tapi ya tadi menurut saya salah satu faktornya adalah kecenderungan kita untuk stay away dari great power konflik karena kita nggak ada konflik langsung, nggak ada kepentingan langsung, terus kalau keseret-seret malah repot gitu kan. Maksudnya bisa dipahami tapi can do better gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari kalian bertiga sebelum gua tutup? Ini mungkin himbauan begitu ya kepada teman-teman pegiat media sosial begitu ya, untuk tidak ini soalnya udah banyak gitu ya kan, kayak di Twitter, di beberapa tempat gitu ya, mulai kayak wah ini perang dunia nih, ayo perang. Jadi di kayak TikTok banyak. Iya itu dia. Itu kan sangat mengenaskan begitu ya, ketika banyak orang menginginkan adanya perang begitu ya, sementara konsekuensinya itu bakal sangat-sangat membahayakan, nggak cuma buat orang Rusia ataupun Ukraina ataupun Amerika saja, tapi Indonesia pasti akan kena imbasnya kalau terjadi perang di dunia ini ya begitu ya. Mau itu perangnya masih regional maupun perangnya sudah jadi perang dunia, itu sangat-sangat tidak diharapkan dampaknya ya. Tidak hanya masalah ekonomi begitu, tapi juga masalah kemanusiaan. Karena kalau perangnya sudah sampai perang dunia, kita nggak mau harus bakal terlibat begitu ya. Dan kalau menjadi netral pun bakal menjadi semakin sulit begitu ya. Dan itu bakal menyulitkan posisi Indonesia saat ini begitu. Jadi sekali lagi teman-teman begitu ya, para pendengar podcast kontekstual, mohon untuk tidak memprovokasi begitu ya adanya perang begitu. Oke. Ya segitu aja podcast Bebas Aktif kali ini. Kita ngebahas Rusia Ukraina untuk kedua kalinya dalam span 2 bulan terakhir gitu ya. Jadi semoga apa yang terjadi di Ukraina untuk masyarakat Ukraina sendiri akan berakhir yang terbaik. Semoga mereka bisa bertahan, bisa survive. Gua Raffi, Majid, Ikhlas, dan Mas Sofwan cabut dulu. Sampai jumpa di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.